Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami akan memaparkan materi tentang rank dan trace matrix dengan dosen pengampu Ibu Lesa Rosdiana MPD, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anissa Kosada Sabita dengan NPM 2010-6310-552 dan Christian Fernandito Simanjuntak 2010-6310-574. Ada Nadia Nurtiana dengan NPM 2010-6310-582 dan yang terakhir ada Veronica dengan NPM 2010-6310-540. Selanjutnya kita simak pembahasannya yuk. Yang pertama kita bahas ada definisi rank matrix. Rank dari suatu matriks berukuran M dikali N adalah jumlah maksimum dari vektor baris atau kolom yang bebas linier atau independen linier. Rank dari suatu matriks merupakan dimensi dari vektor baris atau kolom non-zero pada matriks tersebut. Pada matriks bujur sangkar A, jika vektor baris dan vektor kolom yang bebas linier mempunyai dimensi yang sama, maka dimensi matriks tersebut merupakan rank matriks. Misalnya, diketahui matriks berukuran M dikali N dengan contoh A sama dengan A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2, dan seterusnya. Vektor baris dari matriks A yaitu U1 sama dengan A11, A12, A1N, U2 sama dengan A21, A22, A2N, UM sama dengan AM1, AM2, dan AMN. Vektor kolom dari matriks A bisa dilihat V1 sama dengan A11, A21, AM1, V2 sama dengan A12, A22, AM2, dan Vn sama dengan A1N, A2N, AMN. Jadi vektor baris itu yang ke samping dan vektor kolom itu yang ke bawah. Rank dari matriks A dinyatakan oleh rank A atau RA. Notasi rank suatu matriks, rank A sama dengan R. Rank matriks dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu matriks itu singular atau non-singular. Jika A matriks bujur sangkar dengan dimensi N dikali N, maka matriks A adalah non-singular apabila rank A sama dengan N. Matriks A adalah singular apabila rank A kurang dari N. Ada beberapa metode untuk menentukan rank dari suatu matriks, yaitu metode minor matriks dan eliminasi Gauss atau operasi baris elementer. Yang kita bahas sekarang adalah metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss melalui transformasi baris elementer terhadap baris dan kolom matriks sehingga membentuk matriks Hermite kanonikal, yaitu matriks yang setiap elemen di atas atau di bawah diagonal utama bernilai 0. Elemen pada diagonal utama bernilai 1 atau 0. Hasil transformasi matriks tersebut melalui operasi baris elementer membentuk matriks identitas atau segitiga atas dengan baris dan kolom sebesar M. Maka matriks A mempunyai rank sebesar M atau rank A sama dengan M. Jika A sama dengan A11, A12 dan seterusnya A1N, A21, A22 dan seterusnya A2N,
dan seterusnya AM1, AM2, dan seterusnya AMN menggunakan operasi bilangan elementer, maka menjadi 1, 0, dan seterusnya 0, 0, 1, dan seterusnya 0, dan seterusnya 0, 0, dan seterusnya 1 sama dengan IM 0, 0, 0. Atau A sama dengan A11, A12, dan seterusnya A1N, A21, A22, dan seterusnya A2N, dan seterusnya AM1, AM2, dan seterusnya AMN menggunakan OB, maka menjadi 1 bintang, dan seterusnya bintang, 0, 1, dan seterusnya bintang, dan seterusnya 0, 0, dan seterusnya 1 sama dengan IM bintang 0, 0. Maka rank A sama dengan contoh soal. Yang pertama, tentukan rank dari matriks berikut. A sama dengan 2, 10, 1, 5, 5, 20. Solusinya, kita tukar baris ketiga dengan baris pertama, sehingga posisinya menjadi 5, 20, 1, 5, 2, 10. Selanjutnya 3 dikurangi 2B2, A sama dengan 2, 10, 1, 5, 0, 0. Selanjutnya baris pertama dikali 1/5 menjadi 1, 4, 1, 5, 0, 0. Kemudian baris kedua dikurangi 1B1 menjadi 1, 4, 0, 1, 0, 0. Selanjutnya B1 dikurangi 4B2 menjadi 1, 0, 0, 1, 0, 0. Maka I2 0. Jadi rank A sama dengan 2. Contoh soal yang kedua, tentukan rank dari matriks berikut. B sama dengan 2, 1, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3. Sehingga solusinya B1 kita kalikan dengan setengah, B2 dikurangi 3/2 B1, B3 dikurangi 1 B1 sehingga menjadi 1 setengah setengah 0 setengah 5/2 0, 0, 2. Selanjutnya B1 dikurangi 1 B2 menjadi 1 0 min 2 0 setengah 5/2 0, 0, 2. Selanjutnya B2 dikalikan dengan 2 sehingga menjadi 1 0 min 2 0, 1, 5, 0, 0, 2. Selanjutnya B1 ditambah 1 B3. B2 negatif 5/2 B3 sehingga menjadi 1 0 min 2 0 setengah 5/2 0, 0, 2. Selanjutnya B3 kita kalikan dengan setengah sehingga menjadi 1 0 0 0 1 0 0 0 1 dan sehingga kita dapatkan I3. Jadi rank B sama dengan 3. Contoh soal yang ketiga, tentukan rank dari matriks berikut. C sama dengan 1 1 min 1 3 2 min 2 6 8 3 5 min 7 8. Solusinya B2 dikurangi 2B1 B3 dikurangi 3B1 sehingga menjadi 1 1 min 1 3 0 min 4 8 2 0 2 min 4 negatif 1. B3 ditambah setengah B2 B2 dikalikan dengan negatif 1/4 sehingga menjadi 1 1 min 1 3 0 1 min 2 min setengah 0 0 0 0. B1 dikurangi 1 B2 sehingga menjadi 1 0 1 7/2 0 1 min 2 min setengah 0 0 0 0. Maka I2 1 7/2 min 2 min 1/2 0 0 0 0. Maka rank C kita dapat 2. Sifat rank matriks. Ada beberapa sifat rank matriks, yaitu 1. Jika matriks A berukuran M kali N, maka rank A sama dengan rank A transpose.
2. Jika matriks ukuran M kali N, maka vektor baris matriks A adalah bebas linier jika dan hanya jika rank A sama dengan N. Yang ketiga, jika matriks ukuran M kali N, maka vektor kolom matriks A adalah bebas linier jika dan hanya jika rank A sama dengan M. Nulitas matriks. Nulitas matriks adalah dimensi ruang null space pada suatu matriks. Nulitas matriks dinyatakan oleh nul A jika matriks A berukuran M kali N. A sama dengan A11, A12, dan seterusnya A1N, A21, A22, dan seterusnya A2N, dan seterusnya AM1, AM2, dan seterusnya AMN, maka rank A sama dengan 0A sama dengan N. 0A adalah jumlah variabel non-pivot baris 0. Rank A adalah jumlah variabel pivot baris non-zero. Jumlah dari variabel non-pivot dan pivot pada suatu matriks adalah N, jumlah baris. Selanjutnya kita masuk contoh soal rank dan nulitas. Yang pertama, tentukan rank dan nulitas dari matriks B 1 1 min 1 3 0 1 min 2 min setengah 0 0 0 0. Solusinya, karena rank merupakan jumlah variabel pivot atau baris non-zero, sedangkan 0 adalah jumlah variabel non-pivot atau baris zero. Baris pertama dan baris kedua itu memiliki nilai, maka rank B itu sama dengan 2, sedangkan baris ketiga itu bernilai 0, maka 0B-nya itu sama dengan 1. Yang kedua, tentukan rank dan 0 dari matriks berikut C 1, 2, 3, 0, 1, 5/8, 0, 0, 17/2, 0, 0, 0. Bisa dilihat baris pertama, kedua, dan ketiga itu memiliki nilai, maka rank C-nya itu sama dengan 3 dan 0 C-nya sama dengan 1. Tentukan rank dan 0 dari matriks D 1, 0, min 4, min 2, 8, min 3, 7, 13, 0, 1, min 2, min 12, min 16, 5, dan baris ketiga dan 4-nya itu 0. Solusinya, rank D-nya sama dengan 2 dan 0D-nya sama dengan 2. Ini untuk contoh soal dengan matriks berukuran M kali N. Aplikasi konsep rank dan nulitas matriks. Konsep rank dan nulitas matriks dipergunakan untuk mengetahui kemungkinan pemecahan atau solusi dalam sistem persamaan linear simultan homogen maupun non-homogen. Yang pertama, itu mengetahui konsistensi sistem persamaan linear simultan. AX sama dengan B adalah konsisten jika dan hanya jika rank A, B sama dengan rank A. Yang kedua, mengetahui jumlah parameter dalam pemecahan atau solusi sistem persamaan linear simultan. Jika pada sistem persamaan linear simultan AX sama dengan B dengan jumlah persamaan M dan parameter yang tidak diketahui N adalah konsisten dan rank A sama dengan R, maka solusi pemecahan persamaan mempunyai N min R parameter. Yang ketiga, flowchart pemecahan sistem persamaan linear homogen dan non-homogen masing-masing ditunjukkan pada gambar 1 dan 2. Bisa dilihat di sini ada gambar 1 yang menunjukkan flowchart penyelesaian persamaan linear homogen dan gambar 2 flowchart penyelesaian persamaan linear non-homogen. Untuk gambar pertama itu konsisten, sedangkan untuk yang gambar kedua itu bisa konsisten dan tidak konsisten. Jika matriks A berukuran M kali N, maka hanya ada satu solusi atau unik untuk AX sama dengan B, jika dan hanya jika rank A sama dengan N. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Nomor 1 yaitu evaluasi kemungkinan pemecahan dari matriks sistem persamaan linear berikut. AX sama dengan B dari matriks 3 kali 4 atau 2, 4, min 3, 5, 1, 1, 1, 1, 4, 6, min 1, 7 dikali X1, X2, X3 sama dengan B1,
B2, B3. Solusi rank A kurang dari 3 dan 0 lebih dari 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi pemecahan persamaan tidak unik. Yang kedua, evaluasi kemungkinan pemecahan dari matriks sistem persamaan linier berikut, yaitu AX sama dengan B atau matriks 4 kali 3, yaitu 2, 1, 8, 1, 0, 0, 007, 010 dikali X1, X2, X3, X4 sama dengan B1, B2, B3, B4. Solusi rank A sama dengan 3 dan 0A sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0, jadi pemecahan persamaan unik. Yang ketiga, evaluasi kemungkinan pemecahan dari matriks sistem persamaan linier berikut, yaitu X1 ditambah 3X2 dikurang 2X3 sama dengan min 7. 4X1 ditambah X2 ditambah 3X3 sama dengan 5. Menjadi matriks 3 kali 4 atau 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 8, 0, 7, 0 dikali X1, X2, X3 sama dengan B1, B2, B3, yaitu menjadi 2X1 dikurang 5X2 ditambah 7X3 sama dengan 19. Solusi dari matriks 1, 3, min 2, min 7, 4, 1, 3, 5, 2, min 5, 7, 19 dibuat matriks OBE-nya menjadi 1, 0, 1, 2, 0, 1, min 1, min 3, 0, 0, 0, 0. Rank A sama dengan 2 dan 0A sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Sistem persamaan tersebut adalah konsisten dan mempunyai solusi pemecahan infinite. Sistem persamaan tersebut adalah konsisten dan mempunyai solusi pemecahan infinitif di mana rank A dibagi B sama dengan rank A sama dengan 2, maka jumlah parameter solusi pemecahan persamaan tersebut adalah 3 min 2 sama dengan 1. Trace matrik adalah jumlah elemen diagonal utama pada matriks bujur sangkar atau kuadrat. Jika matriks A adalah bujur sangkar atau kuadrat ukuran M dikali N, maka matriks A dinyatakan oleh TR dikali A. Jika diketahui matriks A sama dengan A11, A12 sampai dengan A1N, A21, A22 sampai dengan A2N, sampai dengan AM1, AM2 sampai dengan AMN, maka trace dari matriks A yaitu TR dikali A sama dengan N sigma I sama dengan 1, A11 sama dengan N sigma J sama dengan 1, A IJ. Jadi, trace suatu matriks bujur sangkar adalah penjumlahan elemen-elemen pada diagonal. Sifat trace matriks. Trace matriks mempunyai sifat penting dalam manipulasi suatu matriks bujur sangkar, yaitu 1. TR dikali KA sama dengan K kurung tutup TR dikali A, keterangan K sama dengan skalar. Yang kedua, TR dikali A plus minus B sama dengan TR dikali A plus minus TR dikali B. Yang ketiga, TR dikali AB sama dengan TR dikali BA. Yang keempat, TR
dikali P pangkatnya 1 AB sama dengan TR dikali A. 5 TR dikali A pangkat T sama dengan N sigma I M sigma J sama dengan 1 dikali AIJ kuadrat. Contoh soal 1. Tentukan trace dari matriks berikut, yaitu ada matriks berordo 2 kali 2, 1, 2, 3, 4 dengan menggunakan solusi TR dikali A sama dengan N sigma I sama dengan 1, AIJ sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 5, atau bisa dilihat yaitu dikali silang berbentuk diagonal. Yang kedua, tentukan trace dari matriks berikut. Ada matriks B yang berordo 3 kali 3, yaitu 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, dengan menggunakan solusi TR dikali B sama dengan N sigma I sama dengan 1, II sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Ini juga sama, mengalihkan dengan cara diagonal. Yang ketiga, tentukan trace dari matriks berikut. Matriks C yang berordo 3 kali 3, yaitu 1, 4, 3, 2, 5, 4, 1, min 3, min 2 dengan menggunakan solusi TL dikali C sama dengan N sigma I sama dengan 1, AII sama dengan 1 plus 5 dikurang 2 sama dengan 4. Yang keempat, tentukan trace dari matriks berikut, yaitu ada matriks B yang berordo 4 kali 4, 0, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3 dengan menggunakan solusi TR dikali D sama dengan N sigma I sama dengan 1, AII sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 menghasilkan 6. Oke, sekian pembahasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.